semua? Baik. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan tugas kita sebagai perawat. Baiklah, untuk memulai aktivitas kita mulai dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita mulai pre-conference untuk memastikan transisi pasien berjalan lancar dan semua informasi tersampaikan dengan jelas. Saya persilahkan kepada Nurse Rahmiani, silahkan mulai laporan dari shift malam. Baik, atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya akan melaporkan kondisi pasien dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Baik untuk Nyonya S di kamar 301. Post appendiktomi hari kedua. Semalam beliau mengeluh nyeri pada daerah operasi dengan skala nyeri 6. Kami sudah berikan injeksi ketorolak 30 mg sesuai jadwal pada pukul 2. Nyeri sudah berkurang menjadi 4 pada observasi terakhir pukul 6. Balutan luka kering dan tidak ada dan besan TTP stabil. Oke, nyeri post operasi Nyonya S skala 4/10 akan kami monitor lagi respon dirinya dan pastikan analgetik bekerja secara optimal. Apakah ada instruksi tambahan dari dokter? Sejauh ini belum ada. Fokus utama adalah observasi nyeri dan tanda-tanda infeksi pada luka. Kami juga sudah edukasi pasien tentang posisi yang nyaman untuk mengurangi nyeri. Baik, kami akan prioritaskan observasi nyeri dan kenyamanan pasien ini. Baik, akan kami prioritaskan observasi nyeri dan kenyamanan pasien ini. Berikutnya Nyonya P di kamar 302 pos OP pengangkatan kista. Klien juga mengeluh nyeri pada daerah insisi skala 5/10. Kami sudah berikan paracetamol oral pada pukul 3.30 dan nyeri sedikit berkurang. Yang perlu perhatian lebih itu adalah luka terlihat sedikit kurang bersih di bagian pinggir, ada sisa betadin kering dan sedikit bercak darah lama. Drainase sedikit sekitar 20 cc dalam 8 jam. Luka kurang bersih ya. Ini penting, akan kami lakukan perawatan luka dengan sangat teliti. Betul, pastikan saat mengganti balutan pagi ini lakukan pembersihan luka dengan teknik steril dan lebih teliti. Tidak boleh ada sisa cairan atau darah kering. Pastikan juga untuk mengedukasi klien agar tidak menyentuh area luka. Kebersihan luka adalah kunci mencegah infeksi. Kami akan pastikan tim melakukan perawatan luka ini dengan sangat maksimal. Selanjutnya Nyonya O di kamar 304 dengan diagnosis CA kolon dan terpasang kolostomi. Klien mengeluh nyeri pada area sekitar kolostomi skala 5, terutama saat bergerak atau saat output dari kolostomi. Yang lebih penting terlihat tanda-tanda infeksi pada luka kolostomi. Ada kemerahan yang jelas dan sedikit bengkak di sekitar stoma. Tidak ada pus yang keluar, tapi kulit peristoma tampak sangat iritasi dan sedikit lecet. Kami sudah kompres dingin untuk mengurangi bengkak dan edukasi pasien tentang pentingnya menjaga kebersihan. Suhu tubuh terakhir 38,2 derajat Celcius. Tanda infeksi pada kolostomi dengan nyeri dan bengkak ini harus segera dilaporkan ke dokter jaga atau dokter yang menangani. Kami juga harus mempersiapkan set perawatan luka steril untuk kolostomi ini. Apakah ada instruksi untuk kultur luka? Untuk instruksi kultur dari dokter belum ada, tapi kami sudah catat semua observasi detailnya di dalam rekam medis. Tepat sekali, segera laporkan kondisi Nyonya O ke dokter. Lakukan perawatan kolostomi dengan sangat hati-hati dan teknik steril yang ketat. Jika dokter menginstruksikan, segera lakukan swab luka untuk kultur. Berikan edukasi ulang dan perkuat pemahaman mengenai perawatan kolostomi pada keluarga. Ini sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Terakhir Nyonya D di kamar 305 dengan keluhan diare 5 kali dalam semalam. Konsistensi fesis cair tidak ada darah, tapi ada sedikit lendir. Klien mengeluh lemas, pusing dan haus. Kami sudah berikan cairan infus RL 500 cc, habis dalam 4 jam dan oralit 2 kali. Turgon kulit masih kurang elastis dan mukosa bibir kering. Baik, diare 5 kali dengan tanda dehidrasi ringan perlu dicek kembali status
dehidrasi, dan elektrolytnya secara berkala. Terima kasih kepada Kepala Ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan pre-conference pagi ini. Pada kesempatan ini, pada tanggal 3 Juni 2025 di ruang perawatan Marina dengan jumlah pasien 4 orang. Baiklah, langsung saja kepada masing-masing perawat untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Saya menangani pasien Nyonya S dengan post appendektomi dengan keluhan nyeri pada daerah luka. Pada pagi ini tindakan yang akan dilakukan yaitu memposisikan klien senyaman mungkin, mengkaji ulang skala nyeri pada pagi ini, dan edukasi pasien tentang mobilisasi dini serta pantau TTV-nya. Saya akan ganti balutan luka jika ada instruksi. Saya akan menangani Nyonya A. Saya menangani Nyonya A dengan diagnosa pengangkatan kista klien mengeluh nyeri dan luka terlihat kurang bersih. Tindakan yang akan dilakukan mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi, kolaborasi pemberian analgesik, dan melakukan perawatan luka. Saya juga menangani Nyonya O dengan diagnosa CM kolon, klien mengeluh nyeri dan terlihat tanda-tanda infeksi pada luka kolostomi. Tindakan yang akan dilakukan yaitu pemberian antibiotik, melakukan perawatan luka kolostomi dengan teknik steril dan antiseptik, serta monitor tanda-tanda infeksi secara ketat. Saya juga akan evaluasi kembali skala nyeri dan kolaborasi pemberian analgetik. Saya menangani Nyonya D dengan keluhan diare 5 kali dalam sehari pada pagi ini. Tindakan yang akan dilakukan memberikan terapi cairan, pantau intake output cairan, memantau TTV, berikan edukasi tentang pentingnya minum oralit atau cairan dehidrasi oral lainnya kepada orang tua, berkolaborasi dengan medis untuk diet guna rendah serat. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien. Dilihat dari laporan rekan-rekan semua, pasien memerlukan penanganan yang lebih lanjut, jadi diharapkan untuk kerjasamanya antara rekan-rekan. Baiklah, waktu saya kembalikan kepada Kepala Ruangan. Terima kasih kepada ketua tim dan rekan-rekan semuanya yang telah menyampaikan semua laporannya. Saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman tentang pembelian sampah, karena yang saya lihat masih ada campuran sampah yang infeksius dan non-infeksius. Tolong itu jadi perhatian ya teman-teman. Baik, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan untuk melakukan tindakan dan implementasi yang sudah direncanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bertemu lagi dan berkumpul di penghujung tugas kita. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bertemu lagi di penghujung tugas kita. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya serahkan kepada ketua tim untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja, bagaimana rekan-rekan hasil tindakan yang telah dilaksanakan tadi, dan apa saja kendala saat melakukan tindakan? Nyonya S, post appendicitis, sudah dilakukan tindakan memposisikan klien nyaman mungkin, kemudian mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi dan pemberian analgesik. Nyeri yang dirasakan klien mulai berkurang, yang tadinya skala nyeri 5 menurun menjadi 3. Untuk kendala tidak ada dan intervensi dilanjutkan. Nyonya A, pengangkatan kista sudah dilakukan tindakan teknik distraksi dan relaksasi, kemudian pemberian analgesik dan perawatan luka skala nyeri dari 5 menjadi 2 dan luka bersih. Untuk kendala tidak ada. Baik, Nyonya O dengan CA kolon, pasien sudah dilakukan tindakan pengkajian skala nyeri, memposisikan klien senyaman mungkin dan mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi serta pemberian analgesik dan perawatan luka. Kendalanya yaitu sudah dilakukan
setiap 3 kali pasien mendapatkan diet dari ahli gizi dengan makanan lunak. Tidak ada hambatan apapun intervensi dilanjutkan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan hasil tindakan yang sudah dilaksanakan. Hanya saja berarti ada satu kendala, yaitu pasien NO yang perlu dibicarakan lebih lanjut, dan selanjutnya saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan tindakan sesuai tugasnya masing-masing. Pertahankan terus kinerja teman-teman semua. Semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan. Baiklah, kita tutup post conference hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tim Dinas Sore. Mari kita mulai timbang terima untuk operan dinas sore ini. Totalnya ada 4 pasien yang akan kita tindaki. Saya sampaikan kondisi umum dan poin-poin penting untuk masing-masing pasien. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung potong. Siap, Suster Eva, siap, silakan. Oke, kita mulai dari kamar 101 Nyonya U. Diagnosa medis pos appendektomi hari kedua. Keluhan utama, pasien masih mengalami nyeri pada luka operasi dengan skala 3 setelah pemberian obat oral jam 10 pagi tadi. Nyeri berkurang dibanding pagi hari. Pagi dia nyerinya 4/10. Pasien sudah bisa miring kanan kiri dibantu. Di TV-nya tekanan darah 120/80 dan nadinya 88 kali per menit serta suhu 36,8 derajat Celcius dan pernapasan 20 kali per menit. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu pemberian analgetik sesuai dengan instruksi dokter, perawatan luka operasi, sudah diajarkan teknik relaksasi napas dalam. Instruksi khusus yaitu lanjutkan observasi karakteristik nyeri, ajarkan mobilisasi duduk dan berdiri bertahap. Pastikan asupan nutrisi pasien adekuat. Yang kedua. Baik, Nyonya U, nyeri sudah terkontrol. Kemudian nanti tolong observasi nyerinya dan bantu mobilisasinya. Siap, Nak. Kita lanjut ke kamar 103 Nyonya S. Adapun diagnosa medis yaitu pos pengantikatan istaofarium hari ketiga. Keluhan utamanya yaitu pasien merasakan nyeri ringan pada luka operasi skala 2/10. Sudah bisa duduk mandiri di tepi tempat tidur dan mencoba melangkah sedikit. Adapun tanda-tanda vital yaitu tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat 2 Celcius, respiratori atau pernapasannya itu 18 kali per menit. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu mobilisasi dini bertahap. Infus RL 500 cc per 8 jam, sudah masuk 2 kor. Luka operasi tertutup rapi. Sudah edukasi pentingnya mobilisasi. Instruksi khusus yaitu lanjutkan mobilisasi bertahap atau berjalan di kamar. Observasi intake output dan pantau bisi khusus. Nyeri terkontrol, mobilisasi bagus, aman. Selanjutnya kamar 105 Nyonya K, ini kasus prioritas. Diagnosa medis CA kolon. Keluhan utama, pasien masih mengeluh nyeri hebat pada area perut dan sekitar luka kolostomi dengan skala 6/10 setelah pemberian analgetik 4 jam 11.00. Tanda-tanda infeksi pada luka kolostomi masih terlihat jelas, kemerahan, bengkak, hangat, dan pus keluar lebih banyak. PPP tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 98 kali per menit, suhu 38,2 Celcius, pernapasan 24 kali per menit, suhu meningkat dari pagi. Intervensi yang sudah dilakukan sudah dilaporkan ke DPJP, dokter sudah visit dan advis, pengambilan kultur pus dan pemberian antibiotik chemovexin 1 gram 4 jam 12.00. Luka kolostomi sudah dibersihkan ulang dan diganti balutan steril. Kantong kolostomi terisi setengah. Instruksi khusus, observasi ketat tanda-tanda vital terutama suhu setiap 4 jam, monitor volume dan karakteristik pus. Pastikan antibiotik diberikan sesuai jadwal persiapan untuk pengambilan kultur pus nanti sore atau malam. Oke, ini menjadi prioritas utama kita. Suhu naik dan pus bertambah. Reski dan Narsian, tolong fokus ke Nyonya K.
Kita pastikan semua instruksi dokter melaksanakan. Terakhir kamar 107 Nyonya Y, diagnosa medisnya yaitu diare. Adapun keluhan utamanya yaitu pasien masih mengeluh diare. Sudah 4 kali dalam sehari, total pagi. Konsistensi cair, ampas sedikit, bau khas. Pasien tampak lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit melembab. Adapun hasil tanda-tanda hitamnya yaitu tekanan darah 100/60, mmHg nadi 100 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu infus NaCl 0,9%, 500 cc per 6 jam, sudah masuk 3 kol. Pemberian oralit setiap kali BAB sudah dilakukan, sudah diambil sampel feses untuk ukur. Adapun instruksi khususnya yaitu observasi ketat status dehidrasi seperti turgor kulit, mukosa, output urin. Lakukan pemberian cairan intravena dan oralit, monitor frekuensi dan karakteristik BAB, pastikan hasil kultur feses di follow up, dan laporkan ke DPJP jika ada perkembangan yang signifikan. Diare 5 kali dehidrasi ringan. Perhatian tolong fokus ke Nyonya Y. Pastikan intake cairan optimal. Untuk Nyonya K, apakah sudah ada konfirmasi kapan infus akan diambil? Belum ada jadwal pasti dari Lexus. Tadi pagi saya sudah kontak lab. Akan diusahakan sore ini atau malam. Momen nanti dipastikan lagi. Baik, dan untuk Nyonya Y, apakah ada diet khusus yang dianjurkan? Baik, untuk Nyonya Y, diet lunak rendah serat dan tidak pedas. Kami sudah edukasi keluarganya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup jelas untuk tim terima di nurse station. Sekarang mari kita ke ruangan untuk validasi lagi. Baik, mari kita antar tim dinas siang. Selamat siang Nyonya Putri. Ini perawat yang akan merawat ibu pada dinas yang ini. Ini Nyonya Putri, post appendectomy, jadi sudah skala 3/10, sudah bisa miring kiri miring kanan. Selamat siang Nyonya, kami Putri perawat siang yang akan merawat Nyonya pada siang hari ini. Bagaimana keadaan ibu? Apakah nyerinya sudah berkurang, Bu? Yang sudah kalian sudah berkurang dan nyerinya sudah tidak terlalu sakit kalau Bagus sekali, Bu. Ini yang akan bantu ibu untuk coba duduk di tempat tidur, dan kalau kuat berdiri pelan-pelan ibu. Itu penting untuk pemulihan. Jika nyeri bertambah, langsung panggil kami. iya sih, kasih Saya permisi dulu ya, semoga cepat sembuh. iya. Selamat siang Nyonya Tin. Ini tim perawat yang akan merawat ibu pada siang hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah bisa duduk mandiri? Alhamdulillah saya sudah bisa duduk sendiri. Nanti saya akan coba untuk jalan mobilan. Baik ibu, nyerinya di mana? Apakah di daerah lupa atau di perut? Tidurlah Bu, nanti kami akan bantu Ibu untuk berjalan pelan-pelan di dalam kamar ya. Bu, jangan dipaksa kalau masih nyeri. Ibu, kami permisi dulu ya. Iya, terima Cepat kasih sembuh. sus. Terima kasih sus. Selamat siang Ibu. Ini tim perawat yang akan merawat Ibu di dinas siang. Bagaimana nyeri dan bagaimana dengan luka kolostominya Ibu? Merasa panas dan nyeri di sekitar kantong. Baik ibu, nyerinya di daerah perut atau luka saja? Dua-duanya. Ini memang terlihat semakin meradang. Kemerahannya meluas dan infusnya lebih banyak. Betul suster, sudah kami laporkan ke dokter dan sudah mulai antibiotik. Suhu ibu juga agak naik ya.
Baik Bu, kami tim dinas siang akan melanjutkan perawatan Ibu. Kami akan observasi ketat kondisi Ibu, terutama suhu dan kolostominya. Nanti akan ada tindakan pengambilan sampel pus untuk diperiksa di laboratorium. Perawat 3 dan 4 fokus utama kita di sini ya, pastikan pemberian antibiotik sesuai jadwal. Kami permisi dulu ya Bu, semoga cepat tertangani. Saya Ibu, ini tim perawat yang akan merawat Ibu di dinas yang ini. Bagaimana kondisi Kak Bu? Diarenya masih? Masih lalu badan terasa lemas, BAB 4 kali dicek. Baik Bu, kami akan bantu Ibu untuk memantau terus kondisi diare Ibu dan memastikan asupan cairan Ibu cukup ya. Jika Ibu merasa ingin diabetes, segera panggil kami. Terima kasih Sus. Kami permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Saya rasa sudah cukup jelas. Semua yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi terakhir pasien beserta tindak lanjut yang akan diberikan. Semua dokumentasinya sudah tercatat di rekam medis. Iya, dan sudah jelas dan terima kasih atas timbang terima yang sangat jelas. Kalau begitu, sebelum kita menutup operan dan memulai aktivitas yang ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam melakukan tindakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurse Ayu yang akan merawat Ibu pada hari ini. Bagaimana keadaannya sekarang Ibu? Nah, saya masih merasakan nyeri dan tidak percaya diri dengan keadaan saya saat ini. Baik Ibu, jadi nyeri di bagian bekas operasi saja dan ada perasaan tidak nyaman ya Bu. Begini Bu, saya mau meminta persetujuan untuk melakukan ronde keperawatannya. Itu maksudnya bagaimana ya Sus? Ronde keperawatan adalah proses diskusi antara tenaga kesehatan tentang masalah keperawatan yang belum terselesaikan. Nantinya akan dicari solusi dari berbagai pihak seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan farmasi. Kalau untuk penyembuhan saya setuju Sus. Tadi Bu, sini tanda tangan. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Baik, Nurse Tina dan Nurse Rani, seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melaksanakan pengkajian pada pasien Nyonya Wani pasca mastektomi karena seamama stadium 3B. Baik Bu. Selamat pagi Bu. Saya Nurse Rani dan Tina. Kami ingin melakukan pengkajian ya Bu. Iya Sus, silahkan. Baik Bu, di sini kami akan melakukan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui apa masalah yang ada pada Ibu. Ya Sus, silahkan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Kita ketemu lagi besok untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, terima kasih Sus. Iya, sama-sama Bu. Kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nyonya Wani. Bagaimana keadaan Tak saat ini? Bagaimana juga perasaan Tak? Waalaikumsalam Sus, saya masih merasakan nyeri dan tidak bisa tidur nyenyak. Saya juga masih malu dengan keadaan saya. Baik Bu, nanti kami evaluasi kembali lukanya. Sementara jangan takut, luka ini akan sembuh bertahap. Bu, kami akan bantu secara bertahap ya, termasuk sesi konseling keperawatan agar Ibu lebih percaya diri dan kuat. Ya Sus. Terima kasih Nurse. Baik Ibu, nanti kita berikan edukasi. Ya Sus. Baik, hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan untuk pasien Nyonya Wani yang berusia 48 tahun pasca mastektomi kanan karena seamamai stadium 3B. Silakan Nurse Rani untuk memberikan laporan. Baik, pasien dalam ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya Wani, usia 48 tahun, pasien didiagnosa kanker payudara stadium 3B, pasien
mengeluh nyeri, luka pasca operasi, gangguan citra tubuh, kecemasan menghadapi kemoterapi. Selain itu, nafsu makan menurun, luka tampak bengkak ringan, suhu tubuh 37,8 Celcius. Baik, sampai di sini masih ada yang mau ditambahkan Nurse Rani dan Nurse Tina? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Pasien juga tampak menarik diri dan mengatakan tidak ingin bercermin atau melihat bekas lukanya. Suhu meningkat bisa jadi proses inflamasi ringan pasca operasi. Untuk nyeri kita bisa atur analgesik yang tepat dan evaluasi tanda infeksi. Pasien tampaknya kurang asupan protein, kami sarankan makanan tinggi protein, vitamin C dan E serta antioksidan. Obat nyeri saat ini adalah paracetamol. Jika masih nyeri bisa ditambahkan tramadol dosis ringan. Untuk kemoterapi, pasien akan mendapat kombinasi aserikmen. Kami siap edukasi pasien dan keluarga pasien. Baik, tadi kita sudah mendengar kondisi Nyonya Wani. Kesimpulan kita, masalah utama adalah nyeri, citra tubuh negatif, dan cemas, dan kurang nutrisi. Intervensinya yaitu analgesik tambahan seperti tramadol sesuai indikasi, edukasi kemoterapi dan efek samping, konseling keperawatan untuk dukungan psikologis dan citra tubuh, diet TKTP dan kaya antioksidan, perawatan luka rutin, dan observasi tanda infeksi. Setuju, evaluasi suhu tiap shift. Jika suhu naik terus, pertimbangkan antibiotik. Diet dengan asupan ikan, telur, buah segar, dan suplemen jika perlu. Monitor efek obat dan kesiapan kemoterapi. Libatkan pasien dan keluarga pasien sejak awal. Baik, jika tidak ada tambahan, kita tutup ronde keperawatan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.